MOW ini tidak berdampak pada perubahan siklus menstruasi. Jadi nanti misalkan kalau menstruasinya itu normal seperti biasa, Iya. kalau misalkan kita pasang anti MOW, jadi tetap dia normal seperti biasa, Bu. Saatnya kita masuki program Talk Show. Dialog interaktif 1 jam bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Live. Acara ini dipersembahkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Mandailing Natal. Mari hidupkan keluarga sehat, bahagia, dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Statsrasi Suara, satu kata penebak pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 3 Lantai 3 Gedung Star FM di Jalan DMD Lama Panyabungan. Sahabat Star FM, kembali kami hadirkan dialog interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tema kita hari ini terkait dengan alat kontrasepsi kontak, metode operasi MOW dan juga MOP. Kali ini sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa yang selalu memberikan kita informasi mengenai alat kontrasepsi dan hal-hal lain terkait dengan keluarga berencana. Kali ini ada Bapak Ahmad Afandi dan juga Bapak Ahmad Naim Rai. Sebelum kita bahas terkait dengan tema, kita coba tanya dulu kondisi narasumber kita hari ini sehat atau gimana gitu. Ke Pak Ahmad Afandi dulu, bagaimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau Pak Ahmad Naim gimana Pak? Ya, alhamdulillah luar biasa Luar sehat. biasa ya. Mungkin sahabat Star FM kali ini kita bakal mengulas mengenai alat kontrasepsi kontak ini terkait dengan operasi MOW dan juga MOP. Kalau Ismi sendiri agak asing nih ya istilah MOW dan MOP ini. Dan mungkin sebenarnya apa sih Pak MOW itu? MOW dulu ya Pak ya? Iya, Bu. Jadi gini, Bu, sebetulnya MOW itu adalah metode kontrasepsi wanita ataupun tubektomi. Jadi MOW merupakan singkatan dari metode kontrasepsi wanita ataupun tubektomi tadi yang bersifat sukarela bagi wanita tidak ingin hamil ataupun tidak ingin anak lagi gitu, Bu ya. Iya. Jadi caranya mengoleksi tuba fallopi ataupun meningkat atau memotong atau memasang cincin di sel telur ataupun sel telur. Jadi sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum gitu. Ya, jadi kayak menghalangi terjadinya kehamilan gitu ya Pak ya. Bu. Kalau boleh tahu Pak, berapa jenis KB MOW ini? Ya, adapun jenis KBMOW ini ada 2 macam kan. Yang pertama ada laparoskopi dan mini laparotomi. Laparoskopi ini yaitu prosedur bedah yang dilakukan dengan membuat sayatan atau kecil di perut. Biasanya sekitar 1 cm. Laparoskopi ini juga dikenal operasi lubang kunci. Dalam prosedur ini dokter bedah menggunakan selang tipis yang dilengkapi dengan kamera atau melihat kondisi organ dalam melalui monitor. Laparoskopi ini digunakan untuk mendiagnosis atau merawat berbagai kondisi seperti memeriksa atau mengatur tumor dari kista atau mengangkat jaringan organ tubuh yang mengalami gangguan. Sedangkan mini laparotomi ini prosedur bedah yang dilakukan dengan membuat sayatan kecil di perut, misalnya sekitar 2,5 cm hingga 7,6 cm. Mungkin begitu. Agak jenis. Pak, emang banyak prosesnya mungkin ya Pak ya? Ya, mungkin itulah contoh proses MOW-nya itu. Kalau untuk proses MOW ini emang banyak rangkaian apanya ya Pak, operasi atau apa gitu ya Pak ya? Kalau misalnya KB MOW ini kan mempengaruhi siklus ini nggak sih Pak, kayak misalnya menstruasi pada wanita gitu? Karena seperti yang Bapak bilang tadi menghalangi sperma seperti itu ya Pak ya? Itu menghalangi menstruasi juga nggak Pak? Sebetulnya itu tidak, Bu. Jadi MOW ini tidak berdampak pada perubahan siklus menstruasi. Jadi nanti misalkan kalau menstruasinya itu normal seperti biasa, kalau misalkan kita pasang anti MOW, jadi tetap dia normal seperti biasa, Bu. Ya, jadi tidak mempengaruhi menstruasi pada wanita ya Pak ya? Iya, tidak, Bu. Mudah-mudahan. Kalau misalnya Pak kita tanya kembali nih ke Bapaknya, KB MOW pada wanita ini sebenarnya bisa nggak sih Pak dilakukan setelah melahirkan gitu? Atau emang udah nggak bisa lagi gitu? Ya, sebenarnya sih bisa, Bu. Jadi metode operasi MOW ini kan dilakukan setelah melahirkan. MOW ini bisa dilakukan setelah melahirkan, maksudnya tergantung kondisi kesehatan. Tergantung kondisi kesehatan operasi sesarnya.
Jadi MOW ini bisa dilakukan dalam waktu 2 hari atau 6 minggu atau 16 minggu setelah melahirkan, Bu. Nah, mungkin begitu, Bu. Kalau misalnya tadi bisa ya dilakukan setelah melahirkan ya Pak. Nah, Kalau secara bersamaan gitu, KBMOW ini dilakukan dengan operasi sesar itu bisa juga atau gimana Pak? Iya, sebetulnya KBMOW bisa dilakukan bersamaan dengan operasi sesar, Bu. Jadi biasanya itu karena dilakukan itu MOW, biasanya dokter menganjurkan Iya. itu dia lakukan operasi sesar karena itu karena kesehatan ibu misalkan, atau sudah melahirkan ataupun sudah sesar beberapa kali, misalkan seperti 3 kali gitu, itu tidak dianjurkan lagi untuk hamil gitu, Bu ya. Iya, jadi emang dia udah dianjurkan untuk MOW. melakukan MOW ini ya Pak ya. Jadi Iya. kayak biar tidak terlalu mempengaruhi kesehatan pada si ibunya Ibu-ibu. juga ya Pak ya. Kalau misalnya kita tanya nih, keunggulan KBMOW ini sebenarnya apa gitu? Kenapa harus menggunakan metode MOW ini untuk seorang wanita, seorang ibu gitu misalnya Pak? keunggulan MOW ini yang pertama itu sangat efektif. Yang kedua, tidak mempengaruhi prosedur menyusui, tidak menghambat hubungan suami istri. Iya. Tindakannya pun cuma 1 kali, berlaku untuk selamanya. Iya. Tidak ada efek samping dalam jangka waktu panjang. Mungkin itu, Bu. Sebenarnya untuk efek samping dari KBMOW ini nggak ada atau gimana Pak? Ada efek samping nggak dari KBMOW ini? Sebetulnya ada, setiap apa itu kan tindakan itu, Bu, pasti ada gitu kan. Jadi tindakannya efek samping dari MOW pasti, tapi sedikit kemungkinan gitu, sedikit kemungkinan prosedur KB kerusakan organ gitu kan, organ di sekitar tuban, misalkan alang panggul, pendarahan yang hebat, kram, mual dan muntah. Itu bisa biasanya pas operasi aja, Bu. Kalau udah setelah operasi biasanya mudah-mudahan normal gitu. Iya, jadi kalau untuk efek sampingnya biasanya ini di pas operasi ya sahabat FM, karena memang banyak tindakan yang dilakukan juga gitu sahabat FM. Kalau tadi kita sudah mengulas tentang KBMOW itu khusus untuk wanita ya mungkin. Kalau untuk pria ada nggak sih Pak KB untuk seorang pria gitu? Iya, pasti ada. Sama persis dengan MOW yang kalau pada pria disebut namanya MOP, metode operasi pria. MOP ini merupakan metode operasi dengan vasektomi dengan cara menghentikan aliran sperma atau saluran sperma hingga alur transportasi sperma terputus. Artinya sperma tidak bisa dikeluarkan. Mungkin seperti itu. Dan kalau tadi kita sudah mengulas tentang MOW ini, sahabat FM, kita bakal mengulas lebih dalam lagi mengenai MOP ini. Ini khusus metode untuk seorang pria, dan mungkin bakal kita ulas setelah jeda berikut ini. Tetap stay tune terus di program Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di 102,6 FM Panyabungan. Program Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Manfaat program Keluarga Berencana adalah menekan kehamilan yang tidak diinginkan, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh anak yang baik, mencegah gangguan kesehatan mental keluarga, mengurangi angka kematian bayi dan ibu, mencegah gangguan kesehatan reproduksi, mencegah terjadinya penyakit seksual menular. 2 anak cukup, berencana itu keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. 102,6 FM Statsrasi Suara, satu kata penebak pasti selalu di hati. Sahabat FM, terima kasih masih bersama kami di Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dengan tema kita hari ini seperti yang kita bahas di segmen pertama tadi, alat kontrasepsi kontak, metode operasi MOW dan juga MOP. Di segmen pertama kita sudah mengulas tentang MOW dan mungkin untuk kelengkapan tentang MOP kita bakal ulas di segmen ini. Mungkin kita ke pertanyaan lagi nih ke Pak Naim, tadi sudah mengulas tentang MOP itu. Boleh dijelaskan ke kita gitu Pak, sebenarnya secara mendalam itu MOP itu seperti apa gitu? Ya, terima kasih Bu. MOP ini adalah singkatan dari metode operasi pria, yang merupakan salah satu jenis kontrasepsi mantap jangka panjang. MOP ini merupakan prosedur peningkatan
vas deferens yaitu saluran kecil yang membawa sperma dari testikel ke penis. Prosedur ini aman, sederhana, dan efektif, serta tidak memerlukan anestesi umum. Keberhasilannya ini lebih akurat, bisa mencapai 99% jika dilakukan dengan benar. Iya. Selain MOP ini, ada juga metode kontrasepsi mata jangka panjang, yaitu metode yang seperti yang kita ceritakan sebelumnya, seperti MOW kan. Iya, Pak. Jadi mungkin bisa ditambahkan lagi dari Pak Pandi. Iya. Sebetulnya MOP ini tujuannya itu untuk ini, Pak. Apa, Kak? Bu, apa? Ya, boleh, Pak. Boleh, Iya, Bu, Kak, ya. boleh, Bu. Jadi apanya nih MOP ini metode kontrasepsi pria ini kan. Di sini selama ini orang banyak menganggap gitu kan, apa namanya, KB ini biasanya yang dilakukan itu untuk wanita saja gitu kan. Iya. Tapi di alat kontrasepsi ini sebetulnya ada juga untuk pria gitu. Ya, ini salah satu KB untuk pria ya, Pak ya. Iya, Kak. Jadi Jadi gini, Kak, MOP ini ada dia kontrasepsi pria gitu. Jadi satu kondom itu masuk di non MKJP. Iya. Ya, kalau MKJP masuk dia di MOP ini. Gitu, Kak. Jadi itu mungkin salah satu KB ya, karena memang masyarakat kita tuh sering, saya pribadi juga ya Pak ya, sering menganggap kalau misalnya KB itu hanya untuk wanita gitu, tapi ternyata untuk pria juga ada ya sahabat Star FM. Kalau misalnya tadi membahas tentang MOP gitu, kalau misalnya tidak ada sperma yang dikeluarkan gitu, pada kondisi normal gimana Pak? Jadi pada keadaan kondisi normal sebetulnya sperma diproduksi di dalam testis. Saat ejakulasi, sperma dia kan kalau misalkan dia udah dioperasi itu, sperma itu kan sel vas deferensnya itu kan, jadi dia nanti sel sperma itu nanti diikat atau dipotong di operasi gitu. Jadi alirannya terputus gitu. Kalau air mani misalkan itu kan biasanya kan kayak gitu. Cair semennya itu tetap keluar gitu dia, Kak. Iya. Normal gitu. Tetap normal ya Pak ya. Kalau misalnya kalau untuk pria kan tadi ada metode vasektomi gitu. Apakah memang metode ini efektif digunakan gitu Pak? Atau memang ada metode lain yang bisa dilakukan gitu? Ya mungkin jelas ini paling efektif Bu. Metode vasektomi merupakan metode yang paling efektif, tingkat kegagalannya sangat rendah, di mana memiliki keunggulan seperti yang paling efektif terjadinya kehamilan, tidak mengganggu ereksi, tidak mengganggu kehidupan seksual suami istri, lebih aman dan lebih praktis. Jadi ini salah satu metode yang bisa dianggap lebih efektif lah ya Pak untuk dilakukan oleh seorang pria gitu. Kalau misalnya kriteria atau syarat untuk bisa melakukan metode ini, metode vasektomi itu apa Pak? Jadi gini Bu, harus dilakukan secara sukarela gitu kan. Jadi suami istri harus sukarela gitu. Jadi jangan ada perdebatan gitu kan nanti di antara rumah tangga. Iya gitu, benar Pak. Benar. Jadi tidak menimbulkan huru-hara di rumah tangga ya Pak ya. Tidak dipaksa, tidak ada pemaksaan. Baru harus dapat persetujuan istri. Jadi kan kalau MOP ini harus melakukan persetujuan istri juga. Jadi nggak mungkin gitu kan Bu. Nanti suaminya mau memakai gitu kan alat kontrasepsi MOP ini. Tapi istrinya tidak menyetujui, kan bahaya juga nanti Bu. Iya, jadi bisa menimbulkan huru-hara juga di rumah tangga. Gitu ya. Kalau misalnya tahapannya sendiri gimana Pak? Mungkin kita juga nggak tahu bagaimana tahapan MOP ini. Ya, di sini tahapan-tahapan MOP ini kan yang pertama penyuluh keluarga berencana itu melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada calon akseptor, para calon pasien kan. Kita menjelaskan apa pengertiannya, dan efek sampingnya, terus keunggulannya kan. Yang kedua, calon akseptor dan suami mengisi persetujuan tindakan medis. Sebelum operasi kita harus mengisi persetujuan. Jangan nanti kita operasi tiba-tiba ada kayak komplain kan. Jadi kita harus minta persetujuan dari suami dan istrinya. Yang ketiga itu calon akseptor menjalani konseling di tempat penapisan. Jadi sebelumnya kita kasih
pengarahan, penjelasan Iya. yang mungkin semaksimal mungkin lah biar ibu-ibu lebih Paham, paham. ya. Iya. Kayak Jadi, gitu tahapannya. Emang banyak harus diedukasi ya Iya, Pak ya, biar diedukasi. tidak menimbulkan permasalahan untuk Permasalahan. kesehatan, baik itu untuk prianya, untuk istrinya juga ya Pak ya. Kalau misalnya terakhir nih Pak, pesan yang mau disampaikan gitu untuk masyarakat di luar sana, terkhusus untuk suami istri mungkin Pak, terkait dengan metode ini gitu Pak. Jadi gini Bu, jadi pesan yang disampaikan agar pasangan usia subur ataupun masyarakat mau memakai alat kontrasepsi, baik itu MOW maupun MOP gitu Bu ya. Iya. Baru sehingga terciptanya keluarga yang bahagia, sejahtera. Karena tujuan BKKBN ini kan untuk itu Bu. Ya. Ya. Terima kasih buat narasumber kita yang luar biasa, ada Pak Ahmad Afandi dan juga Pak Naim. Terima Iya. kasih banyak Pak. Dan sahabat Star FM, demikian dialog interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait dengan tema yang kita angkat di edisi hari ini, alat kontrasepsi, metode operasi MOW dan juga MOP. Dan ini mungkin salah satu metode gimana caranya mungkin untuk menghalangi gitu ya Pak Iya, ya, menghambat. mungkin untuk menghambat proses kehamilan Kehamilan. bagi wanita. Terima kasih sahabat Star FM, sampai jumpa di dialog berikutnya bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Oke. Music on the Paradise Island, Sun FM.